Universitas IPJ beserta jajarannya Ibu Dr. Randa Siti Mahmuda MM selaku Kepala Lembaga Kewirausahaan IPIJA Pak Widodo SPD MM, Sekretaris Lembaga Kewirausahaan IPIJA, Bapak Ibu dosen Universitas IPIJA, serta teman-teman semuanya. Baik, selamat siang dan selamat datang di acara seminar bedah bisnis dan bazaria yang bertema Successful Strategies for Starting a Food Business. Saya Sofi Fadia yang akan menjadi moderator acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan beberapa teknis. Pastikan mikrofon Anda di-mute saat tidak berbicara untuk menghindari gangguan suara. Jangan lupa untuk persiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda di akhir sesi tanya-jawab. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita mulai dengan sesi pertama dari seminar bedah bisnis dan bazaria ini yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Randa Siti Mahmuda. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam wirausaha. Salam semangat berwirausaha. Ya, kita tentunya bangga dan bahagia hari ini. Hari yang cerah ini kita kehadiran sosok. Ada 5 sosok yang luar biasa yang menginspirasi anak muda. Sekarang pemerintah kan sedang in-innya ya untuk membina UMKM muda. Namun sebelumnya rasa syukur saya panjatkan dan terima kasih kepada yayasan dalam hal ini Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati MA selaku yayasan yang tentunya memberikan fasilitas yang memadai untuk keberlanjutan dalam mewujudkan visi misi Universitas IPIJA. Dan kemudian terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Insinyur Besar Agung Martono MM DBE yang tidak henti-hentinya memotivasi kita, hayo ikut kompetisi, ayo ikut kompetisi manapun dan terus untuk berwirausaha. Dan kepada Bapak Dr. Suyanto SEMM MAK yang juga selalu memberikan warna baru untuk terus ya mahasiswa berkarya di bidang manapun. Dan Bapak Dr. Heru Mulyanto MM ya beliau juga selalu memompa kalian untuk terus berkarya menjadi lebih baik. Dan juga sangat luar biasa juga Bapak Ibu dosen pembimbing kita. Ada Pak Widodo, ada Ibu Dita ya, kemudian Ibu Asti atau Ibu Eka Giovana Asti ya, kemudian ada Bapak Abdul Manan ya, Pak Manan hadir tadi ya, luar biasa. Dosen pembimbingnya juga memberikan motivasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Ya, hari ini akan ada sosok-sosok baru dalam dunia wirausaha yang tentunya mempengaruhi negeri ini. Apabila 5 orang ini berkelanjutan berbisnis, ya 5 orang bersatu melanjutkan bisnis, dan itu berkelanjutan bukan sekedar pada position sebagai mahasiswa, insya Allah negara ini akan semakin sejahtera. Karena apa? Kaum milenialnya sudah mau membuka usaha. Dan kita nanti akan dengarkan bersama-sama dari Flavor Chip ya, Laura, Suci, terus Mas Najim, apalagi ya,
nanti ya dikenalkan ada 5 orang yang luar biasa dan ini menjadi inspirasi bagi anak muda di luar sana bahwa terus berwirausaha. Ya, baik. Tentunya saya selaku Ketua Lembaga Kewirausahaan IPIJA juga ada target. Bukan negara saja yang memiliki target. Kami di Lembaga Kewirausahaan juga memiliki target. Bagaimana IPIJA-preneur ini berkembang, naik kelas, sampai titik di mana dia akan berkelanjutan. Bukan no stay, bukan jalan di tempat, bukan ya. Tapi terus berkembang. Itu jadi target dari Universitas IPIJA adalah IPIJA-preneur dan UMKM binaan IPIJA akan berkelanjutan sampai titik di mana kita berkibar. Ya, tentunya dengan kompetisi-kompetisi ini kan luar biasa. Ya, dari saya cukup sekian. Good luck untuk Anda, mahasiswa yang luar biasa, ya, sambil kuliah, sambil terus mengembangkan usaha. Dan satu yang penting, kalian sudah mengibarkan bendera prestasi untuk Universitas IPIJA. Di SIMKAT-MAWA kita, SIMKAT-MAWA, sistem kemahasiswaan kita, grade kita naik, karena apa? Karena kalian, pahlawan-pahlawan yang menunjukkan prestasinya, prestasi nasional Kemendikbudristek-Dikti. Ya, sampai di sini saya Siti Mahmuda merasa bangga atas karya-karya Anda. Dan kita terus berkarya ya, jangan berhenti. Baik, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih kepada Ibu Siti Mahmuda atas materi yang disampaikan. Dilanjut ke sesi kedua, yaitu kegiatan sharing dari tim Flavor Chips. Kepadanya kami persilahkan. Ya, silakan Mbak Lora dan kawan-kawan. Pertama kenalkan Baik, Bu. dulu timnya. Ya, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Semuanya? Terdengar, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Siti Mahmuda, untuk Sophie, dan teman-teman saya. Jadi di sini kami dari tim Flavor Chips. Pertama-tama saya sendiri sebagai ketuanya ingin memperkenalkan diri teman-teman saya. Pertama dari saya sendiri yaitu Nursiti Putrianti Siregar. Saya mahasiswa angkatan tahun 2020, mahasiswa Baping. Lalu ada teman saya sendiri, salah satu anggota dari tim Flavor Chips yaitu Sepni Dinda Olviani. Lalu ada Laura Andriani, ada Graciosa Christine, dan Najimul Umar. Dan juga ada dosen pembimbing kami yaitu Pak Abdul Manan. Ya, halo Pak Manan. Mana nih Pak Manannya nih? Ya. Sebelumnya sini saya akan memperkenalkan dulu apa itu Flavor Chips. Flavor Chips itu adalah cemilan kekinian dengan berbagai macam banyak rasa. Mulai dari rasa asin, pedas, bahkan ada rasa manisnya. Terus kita ini adalah salah satu mahasiswa yang alhamdulillah keterima hibah dari P2MW, yaitu program bantuan hibah dari pemerintah. Nah, tim kami ini berisikan 5 orang. Nah, dari 5 orang ini kami membangun bisnis cemilan yang bisnisnya ini yang awal mulanya itu kecil sampai sekarang alhamdulillah sudah ada merek karena bantuan dari hibah pemerintah tersebut. Nah, terima kasih juga kepada tim Mahmuda yang membantu tim kami sehingga bisa dapat bantuan hibah tersebut. Nah, kembali lagi Flavor Chips ini dia ini ada 3 jenis ya. Ada jenis bakso
yaitu basreng, ada lumpia goreng, sama pangsit goreng. Nah, awal mula kita ikut P2MW ini, awalnya itu karena kesukaan kita semua sama cemilan yang namanya basreng. Nah, terus kita mikir, kenapa nggak buat cemilan sendiri aja gitu. Yang cemilannya ini pun hemat biaya juga, untuk kita juga, terus juga bisa menghasilkan cuan gitu. Karena kan kita mahasiswa manajemen ya, jadi pikirannya berbisnis, bisnis, dan bisnis. Nah, kebetulan ada P2MB juga, jadi kita ikut bergabung, dan alhamdulillah keterima. Nah, dari hasil bisnis tersebut, uang tersebut kita gunakan untuk bangun brand Clever Chips. Mulai dari packaging, yang awalnya packagingnya itu tuh kita masih pakai kemasan yang transparan, yang packaging biasa gitu, sampai akhirnya kita bisa menggunakan kemasan print yang edge catching gitu, yang dilihat orang tuh lucu dan bikin menarik. Karena kemasan tuh salah satu hal penting gitu dalam bisnis, dalam produk yang dimiliki oleh Clever Chips. Nah, terus juga alhamdulillah respon masyarakat atau orang-orang sekitar terhadap Clever Chips juga sangat bagus responnya, dan banyak juga yang tertarik sama Clever Chips, mulai dari teman-teman kampus bahkan sampai eksternal di luar kampus, yaitu bahkan dalam perusahaan-perusahaan tempat kita magang pun mereka banyak yang tertarik dan membeli Clever Chips itu. Terus kalau misalkan kita dalam berbisnis itu kan kita berlima ya, pasti ada aja yang namanya perbedaan pendapat dalam berbisnisnya. Mulai dari kemasan pun ada aja dari beberapa tim kita ini yang nggak setuju sama beberapa desainnya. Nah, itu kita biasanya kalau misalkan dalam berbisnis, kita coba untuk barang-barang rembukin yang mana kemasan yang cocok. Yang awalnya kita cari kemasan yang memang orang-orang tertarik, terus juga kita minta saran sama teman-teman kita atau orang-orang sekitar di lingkungan kita sama kemasan yang kita miliki gitu. Dan beberapa dari mereka pun ngasih saran, oh kemasannya begini-gini, nanti setelah dapat saran tersebut, kita pikir saran tersebut lumayan bagus, nanti bakal kita kembangkan atau kita perbarui dari kemasannya. Terus mulai dari rasa pun kita seperti itu. Awal mula Flavor Chip launching, itu kita coba bagi-bagiin Flavor Chips ke beberapa teman kita, sama ke beberapa lingkungan tempat magang kita. Kita coba kasih ke mereka, mereka cobain apa yang kurang dari Flavor Chips. Nanti kalau misalkan memang itu saran mereka membangun buat kita, itu kita perbaiki, terus kita kembangkan hingga menjadi sebuah produk yang memang disukai atau diminati oleh semua masyarakat. Nah, Flavor Chips sendiri pun udah sampai ke beberapa media sosial atau platform platform jual beli, mulai dari Shopee sama TikTok Shop seperti itu. Terus mungkin dari teman-teman saya, tim saya nih ada Sepni Dinda. Nah, dia ini sebagai sebagai bagian dari penganggarannya. Jadi dia ini yang bikin anggaran atau rencana pengeluaran dan pemasukan hingga Flavor Chips bisa mendapatkan omset yang lumayan. Dan kebetulan kemarin tanggal 25 itu gajian pertama Flavor Chips. Alhamdulillah dapat omset yang lumayan dari 1 bulan ini. Yang memang sebelum keterima P2M ini omsetnya itu nggak nyampe
jutaan gitu. Cuman alhamdulillah setelah ikut P2MW terus ngikutin strategi bisnis yang baru, mulai dari ikut event, bazar, terus jualin ke teman-teman, bahkan ke luar eksternal kampus. Alhamdulillah bisa mendapatkan omset yang memang jutaan gitu, alhamdulillah. Nah, ini juga berkat teman-teman saya juga, berkat Laura, berkat Najimul Uma, berkat Graciosa, berkat Setni juga yang udah bantu jualin, memasarin ke lingkungan sekitar, mulai dari gereja juga, ke gereja-gereja, terus juga ke teman-teman lingkup organisasi juga kita menjualkan, bantu mempromosikan tips juga. Terima kasih juga ke teman-teman kita juga, teman-teman kita juga yang di sekitar tuh bantu memperjualkan flavor chips juga. Mungkin Setni ada mau tambahan terhadap anggarannya? Terus juga terima kasih buat Laura juga, terus si Graciosa dan Najim. Mungkin dari teman-teman tim saya ada mau tambahan atau uang tentang flavor chips gitu berapa. Terus juga buat teman-teman nih yang belum nyobain flavor chips, jangan lupa beli flavor chips. Terus juga kalau misalkan mau beli flavor chips bisa langsung langsung ke Instagramnya Flavor Chips-nya aja langsung. Di situ nama Instagramnya flavorchips.id. Nah, atau ke TikToknya si Flavor Chips. Sama TikToknya sama Instagramnya dia sama namanya yaitu flavorchips.id, atau ke WA aja, WA ke Najimul atau ke Seri atau ke Laura atau ke saya sendiri. Nah, untuk Flavor Chips sendiri itu harganya itu 12.000. Awal mulanya kan kita jualnya tuh 12.000, terus juga kita cobakan ke link, kita pasarin ke berbagai macam segmen, dari segmen masyarakat teman-teman kita bahkan sampai masyarakat yang di luar kampus kita. Dari beberapa segmen yang kita jualin itu ada beberapa orang yang berpendapat kayak misalkan kita jual di lingkup perusahaan, mereka bilang produk kita ini terlalu kemurahan tapi sangat bagus gitu, kenapa nggak jual lebih dari itu dengan harga lebih dari itu. Kami bilang kalau misalkan harga itu udah cukup dan pas dari penjualan kita, dan itu pun sudah dapat untung yang lebih gitu dari hasil penjualan tersebut. Terus dari teman-teman saya mungkin ada yang mau tambahan? Saya boleh nggak, Bu? Iya, boleh, Laura. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat Suci yang udah menjabarkan selengkap itu. Dan terima kasih untuk Ibu Siti Mamuda yang udah membuka peluang untuk kita bisa berbisnis. Dan terima kasih juga untuk Pak Manan yang selama ini juga ngebimbing kita. Eh, kalau yang saya lihat dari Flavor Chips itu yang dari pendanaan P2MO ini yang paling berkembang itu bisnisnya, strategi bisnisnya. Kalau kemarin kita lihat kalau teman-teman tahu ada pelajaran 4P yang dialami oleh penjual, yang kita alami. Di situ ada place, produk, price, dan itunya. Terus gugup nih. Place, Promotion. promotion ya, gugup, rada gugup. Terus di sini dulu kita itu, aku ingat banget gimana cara kita dulu produksi itu, kita pindah-pindah dari rumah Suci, rumah Sepmi, terus rumah Christine, sampai yang kita bawa-bawa setiap apa tuh, bawa-bawa baksonya, bawa-bawa bahan bakunya itu susah, ribet lah, sampai kita kekurangan bahan apa tuh pendukung di situ, karena kita juga awalnya cuma iseng dan pakai modal seadanya. Ingat banget cuman modal 25.000 sampai 30.000 awal-awal tuh. Terus kita kita kerjakan dan kita dapat, puji Tuhan itu kita dapat satu tempat, rumahnya Christine yang kosong, kontrakan kosong yang itu bisa dipakai dan kita nggak perlu bawa-bawa
kompor bawa itu pindah-pindah ya kan. Kita bisa taruh, kita bisa pakai setiap hari gitu. Makasih buat keluarganya Christine gitu. Terus juga kalau untuk tempat itu produk, benar produk itu dari yang plastik. Kalau teman-teman pernah beli pertama kali itu plastiknya nggak yang kayak gini, tapi plastik yang benar-benar kelihatan produknya. Terus kita juga jual seadanya nih. Ada produk kita cobain dan kita lihat omsetnya bagus gitu. Orang-orang suka dan orang-orang mulai apa namanya nyari-nyari tahu gitu. Mereka suka makan di kelas, suka buat cemilan-cemilan di rumah gitu. Kalau dari promosinya juga promosi kita tuh promosi yang mulut ke mulut, yang sampai kata orang, ih galak banget promosinya, orang harus beli gitu. Tapi emang gitu caranya kan. Terus apa kita kita tahu kita kalau kita punya semangat ya itu akan pelan-pelan naik gitu. Kalau kita cuman bawa produknya kita diemin aja, kadang kalau teman-teman lihat juga kita suka bawa-bawa ke kampus kan, walaupun gak laku tapi kita tetap jalanin aja gitu. Itu laku dijual, banyak yang beli, banyak yang suka gitu. Terus dari harganya yang dulu kita cuma jual 8.000, kita bisa naik ke 12.000 itu udah kata orang yang kemurahan, tapi benar itu ngasilin omset yang tinggi. Kemarin kita sempat ngitung berapa omsetnya itu tinggi banget. Itu untuk penjual keripik mungkin yang baru belum 1 bulan itu udah tinggi, udah besar sih buat kami. Kami sangat bangga sama diri kami kemarin tuh. Jadi eh, terima kasih untuk Ibu Siti Mamuda yang udah ngebuka peluang ini untuk kami. Boleh teman-teman lain ada yang mau ngasih saran atau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau nambahin? Oh ya, untuk omset sih sebenarnya untuk laku nggak laku itu tergantung ya, karena kita juga sendiri pernah yang namanya ngerasain produk kita itu nggak laku sama sekali. Karena kebetulan kapan ya, kemarin hari Sabtu minggu lalu itu tuh kita pergi ke event konser untuk ngejualin produk flavor chips. Nah, itu di situ kita bener-bener kita ngejualin, kita tawarin semuanya dan bener-bener nggak ada yang beli sama sekali. Jadi buat teman-teman kalau misalkan berbisnis itu nggak selalu untung gitu. Ada yang namanya nggak untung gitu. Bahkan ada masa di mana produk kita tuh nggak ada yang beli sama sekali. Dan pas kemarin banget event hari Sabtu kita jualin dan emang bukan rezeki kita dan bukan target pasar kita juga karena mereka juga mikirnya udah ke konser. Jadi emang nggak ada yang beli dan nggak apa-apa. Setelah kita coba jual lagi tapi di beda tempat dan alhamdulillah malah orang tuh tertarik di tempat yang lain gitu. Kita jualnya mulai ulang lagi, kita coba ulang kita jual ke CFD, terus kita jual ke daerah gereja-gereja, terus kita jual ke teman-teman kelas, dan malah mereka yang tertarik sama produk kita gitu. Terus mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terhadap produk kita atau bertanya tentang bisnis atau apa gitu, silakan. Kita bakal ngejawab, kita bakal bantu jawab atau jawab sebisa kita. Atau ada tambahan dari tim saya, Graciosa, Najim, atau Sepni? Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Ya, saya Mbak Suci nih. Ya, Bu. Ya, Suci kan dan tim, ada Laura, ada Najib, terus siapa tadi ya? Sepni, Sepmi ya. Rifin. Kan berlima ya, Bu. berlima. Nah, tentunya kalian kan punya misi, punya visi dan misi yang kuat dalam membangun usaha ini. Kalian semester berapa? Kita semua semester 7, Bu. Iya, kan sudah semester 7. Tentunya usaha kan ingin keberlanjutan. Ya, kalian lulus gitu kan,
pengennya kan ini menjadi keberlanjutan. Apa rencana kalian, ya, apa rencana kalian untuk tahun 2024? Itu saja. Kalau dari saya sendiri ya Bu ya, sama tim-tim saya rencananya kita mau ngeluarin jenis produk baru gitu. Jadi nggak hanya lumpia, basreng sama pangsit aja, tapi ada jenis eh, bisa tapi jenis baru yaitu kayak makaroni. Terus juga eh, target kita nanti di tahun 2024 kita ingin mempromosikan lebih luas lagi produk yang kita punya. Mulai dari TikTok Shop kita aktifkan mulai aktifkan lebih luas lagi. Terus juga kita mulai nge-live juga, nanti live di TikTok atau nge-live di Instagram atau di Shopee untuk narik pelanggan lebih banyak lagi. Terus juga kita uh, ikut berbagai macam event, bazar, dan segala macam. Terus juga target kita juga ingin memasukkan flavor chips ke Indomaret kalau misalkan memang bisa, alhamdulillah, masukkan ke Indomaret atau ke supermarket terdekat gitu, atau ke warung-warung terdekat untuk bermitra sama mereka gitu. Terus juga kita juga mulai berpikir juga untuk inovasi baru dengan rasa baru lagi dari flavor chips. Itu Bu. Bagus ya, jadi sudah ada target masuk ke Indomart. Berarti kalau masuk ke Indomart harus ada aspek legalitasnya. Untuk ini kan NIB sudah punya ya? Alhamdulillah sudah Bu. Iya, Ya, sekarang ya juga Mbak. lagi proses halal Bu. Kita Oh, udah ngajuin Alhamdulillah. halal tapi memang belum keluar atau belum muncul sertifikatnya. Ya, jadi syarat masuk ke Indomart atau ke pasar nasional, saya katakan pasar nasional, itu harus kalau makanan harus ada PIRT atau sertifikasi halal. Salah satu nggak apa-apa. Ya, salah satu nggak apa-apa karena pokoknya ada aspek legalitasnya. Packagingnya kan sudah bagus tuh, ya kan lihat di Laura itu packagingnya Flavor Chip kan sudah luar biasa. Ya, nanti disiapkan, jangan lupa buat PPT juga ya, ya kan, PowerPoint-nya ya, ya, Baik Bu. ya, apa namanya, biar bisnis ini berkembang, tentunya tadi tangan-tangan Laura dan kawan-kawan, ada Najim, ada apa kan luar biasa tangan-tangan untuk marketingnya ya. Ya, good luck untuk kalian ya, dan terus semangatnya, karena ini menjadi cemilan milenial yang favorit untuk anak-anak muda ya. Ya, ya silakan dilanjut Mbak. Ininya mana tadi? Shopee. Ya Bu. Terima kasih kepada Kak Suci dan tim Flavor Chips. Dilanjut dengan sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan sebutkan dan pertanyaan kalian. Terima kasih. Saya mau tanya dong. Ya, Ilham boleh. Iya, izin bertanya. Pertanyaannya, sekarang itu kan bisnis apa namanya cemilan, jajanan itu udah banyak banget ya, gitu pesaingnya gitu kan. Nah, apa sih yang membedakan atau value dari produk kalian itu dengan produk-produk yang ada di pasaran saat ini gitu loh? Kan banyak banget ya yang jual basreng gitu kan, hampir sama jual basreng juga, terus jual makaroni kayak gitu. Nah, apa sih value yang membedakan gitu? Kenapa sih kita harus beli produk kalian gitu? Kenapa nggak beli di yang lain gitu? Dah. Oke Ilham, terima kasih atas jawabannya. Apa sih yang ngebedain produk kita sama produk lain? Sebenarnya kalau jual basreng atau kayak misalkan barang-barang atau produk yang kita jual kan banyak ya. Nah,
itu basreng yang kita buat itu rata-rata basreng yang dijual di masyarakat itu dia bentukannya tuh tebal-tebal. Maksudnya tuh bentukannya kotak-kotak atau kotak-kotak panjang, sedangkan basreng yang kita buat itu tipis-tipis. Dan itu kita motongin sendiri satu-satu hingga bisa mendapatkan basreng yang tipis banget. Terus kita juga punya berbagai macam rasa dari produk kita. Rasanya itu yang tadi seperti saya bilang, kita nggak hanya ada rasa pedas sama asin aja, tapi kita juga memiliki rasa manis. Nah, rasa manis ini pun muncul karena kita mencoba atau eksperimen sama rasa-rasa baru ini. Dan ternyata sangat cocok sama produk-produk yang kita produksi gitu. Terus juga produk kita menggunakan bahan-bahan atau bumbu yang memang sudah bersertifikat halal semuanya. Jadi bisa terjamin kehalalannya sama kebersihan dari produk yang kita jual. Seperti itu. Iya, mau nambahin sedikit dari pertanyaan Ilham. Kedengeran nggak ya suaranya? Dengar? Iya, masuk. Jadi yang tadi seperti Kak Suci bilang, yang membedakan produk kita flavor chip sama usaha lain yang sejenis sama tadi dari bentuk temnya, kebanyakan kan tuh ngejualnya gitu kan. Nah itu biasanya kalau dari saya pengalaman dari saya, dia makan yang kayak gitu karena terlalu keras. Karena bapak saya juga umur kayak giginya udah ada yang hilang-hilang. Jadi makan yang keras gitu. Tapi bapak saya bilang untuk praktis gitu Bu, dan bentuknya beda dari yang lain, jadi bisa dimakan gitu Bu sama orang-orang yang emang berumur Bu. Jadi gitu Ilham, jadinya bisa dikonsumsi juga sama orang-orang yang sudah berumur gitu, yang nggak bisa terlalu keras makan basrengnya seperti itu. Saya mau nambahin juga, mungkin kalau dari si basreng atau dari produknya ini, itu yang teman-teman katakan. Tapi kalau dari mungkin dari kemasan sih yang membedakan juga, karena kemasan kita itu ya itu lucu kan. Nah terus ada ini juga apa namanya, ada flip slip slip look, biar bisa kalau selesai nggak habis kita bisa tutup gitu loh. Ya itu. Nah terus ada itu juga. Terus kemarin juga mungkin ada yang bilang ini bungkusnya kebagusan, kemahalan. Tapi kita melihat apa namanya fungsi juga ya teman-teman. Kita ngeliat fungsi juga. Terus juga kita mau membuat kemasan ini nanti yang bakal mungkin kembangkan selanjutnya adalah supaya orang yang ini bisa menjadi hadiah untuk orang lain gitu. Jadi hampers tadinya kita akan buat itu sih. Kalau di kemudian hari itu sih pembeda dari kita, selain dari rasa, kemasan dan jenis apa namanya produknya juga bagus gitu. Udah menjawab kah? Ilham? Oke, terima kasih sangat menjawab Suci dan teman-teman. Eh, ini ada yang bertanya lagi nih Kak. Kakak kan berlima, pernah gak sih beda pendapat? Karena kan kakak berlima gak mungkin selalu sama pendapatnya. Dan gimana cara kakak menghadapi perbedaan pendapat itu? Terima kasih. Oke, kalau perbedaan pendapat tuh selalu ada gitu kalau dalam sebuah bisnis. Apalagi kan kita ini beda-beda orang ya. Ada 5 kepala gitu. Kan susah menyatuin 5 kepala itu untuk jadi satu. Nah, kalau misalkan memang ada perbedaan pendapat, kita biasanya selalu diskusi terlebih dahulu. Kayak bikin perkumpulan gitu, kita ngomong berlima, kalian tuh maunya gimana, kita juga ngelihat sudut pandang dia tuh maunya gimana, gini, nanti mereka jelasin, nanti kita juga ngelihat dari sudut pandang yang berbeda dari teman yang berbeda juga, dari sudut pandang mereka kita kumpulin dan kita lihat yang mana prospeknya atau ide atau pendapat yang menurut kita baik untuk flavor chips itu kita gunakan. Tapi
Tapi ada beberapa juga yang memang kalau misalkan itu tidak sejalan sama visi misi atau produk yang kita miliki, itu tidak kita ambil, Bang. Kalau misalkan memang nggak diambil, kita cari tuh atau bisa kita alihkan ide lain atau pendapat. Oh, misalkan dia maunya begini, tapi ternyata kita coba nih kalau misalkan pendapat dia itu nggak sejalan gitu sama visi misi Clever Chips, tapi kita coba kasih inovasi baru lagi sama pendapat dia. Kenapa nggak pendapat dia itu kita gunain begini-gini-gini. Nah, itu kita bisa banget untuk membuat ide atau pendapat yang baru seperti itu. Jadi kalau misalkan namanya pendapat berbeda sih itu wajar, karena kan semua orang pasti ada yang namanya perbedaan. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit dari jawabannya Suci. Memang dari kami bertiga, kami berlima itu mempunyai pendapat yang berbeda gitu. Contohnya aja pas menentukan packaging. Nah, kita di sini ngerundingin tuh kayak packagingnya mau kayak gimana, kita masuk pendapat dari 5 orang ini kita satuin dulu, nanti kita uraikan gitu. Nah, udah diuraikan satu-satu, kemudian kita ambil tuh yang misalkan Suci maunya kayak gini, terus si Laura kayak gini, kita ambil tuh satu-satu dari kelima orang itu. Jadi nantinya itu kita bisa apa namanya ya, rundingin lagi. Jadi hasilnya kayak gini dari kelima orang tersebut gitu. Mungkin jadi pertimbangan gitu. Saya izin tambahin sedikit. Benar, nggak mudah bikin bisnis berlima atau lebih dari satu orang ya kan. Pasti ada berantemnya, ada cekcoknya, ada itunya. Tapi balik lagi, gimana cara kita mau nanggapinya gitu. Kita kita kemarin sempat ngobrol, bilang kita harus saling dukung aja. Kalau misalkan kita beda pendapat ya nggak boleh ada sakit hati kalau pendapatnya nggak diambil. Kita terus kemarin pun yang kita sempat aduh salah arah nih gini gini gini, kita saling nggak boleh saling nyalahin kalau misalkan salah gitu. Terus juga karena kita ada beda-beda kelas, jarang jarang ketemu mungkin kan, kepercayaan tim juga harus ada dibangun sih. Kayak kita misalkan uang ini ya kita percaya aja sama orang ini gitu, karena tadinya kita nggak deket, tapi karena ini kita deket dan saling percaya. Buat teman-teman yang mau buka bisnis sama temennya, jangan takut. Yang penting percaya dulu yang pertama sih. Percaya, saling dukung, saling semangatin. Dah, udah aja. Iya, mau nambahin sedikit untuk kakak yang bertanya. Jadi kalau dibilang ada perbedaan, kita sering ya ada perbedaan. Terkadang kalau misalkan kita ada perbedaan, si A maunya begini, si B maunya begini, kita kadang-kadang sampai yang dibercandain aja gitu, kayak ributnya kita bercandain gitu. Kita kadang-kadang sampai kayak si Stepmi sama Najim yang sering kan mereka berdua soal keuangan kan, terus ada cekcok karena ada kesalahan input atau apapun itu. Terus mereka yang sering bercanda gitu ya, marah-marahnya nggak betulan, tapi marah yang hanya sebatas bercanda gitu. Jadi bener tadi kata Kak Laura, kalau misalkan bangun tim seperti usaha ini, kita harus nggak boleh baper-baperan gitu, karena ini juga untuk kemajuan tim kita kan. Jadi kita harus melaksanakan yang terbaik dari pendapat-pendapat kita satu tim gitu. Jadi ketika ada yang pendapat yang nggak diambil gitu, itu nggak boleh sakit hati, karena yang terbaik adalah yang kita ambil gitu. Gitu sih Kak. Pokoknya enjoy aja gitu. Kita kan bisnis ya, jangan terlalu fokus-fokus atau diem-dieman aja gitu. Jadi ya kita adalah bercanda-bercanda, kita enjoyin aja, kita bikin lucu-lucuan aja. Karena kan kalau misalkan memang kitanya juga lucu, mereka juga senang, jadinya ya kita berbisnis juga nyaman gitu.
nggak monoton gitu aja. Jadi yang penting sih itu sih, saling percaya, saling ngedukung, terus juga jangan dibawa serius. Bukan dibawa serius apanya ya, maksudnya dalam bisnisnya dibawa serius, tapi kalau dalam menjalankan bisnisnya kita berlima ya nggak terlalu serius-serius banget gitu. Ketawa-ketawa aja, kita happy, have fun gitu. Dibawa senang aja kalau dalam berbisnis mah. Ini Pak Manan masih ada nggak ya? Kalau ada saya mau bertanya nih sama Pak Manan. Halo Pak Manan. Oh, nggak ada. Ya sudah, lanjut Mbak Suci. Sudah Bu? Baik, ini ada yang bertanya lagi Kak dari Kak Eriska Pranza. Izin bertanya, apa kesan yang didapat setelah berjualan dan apa pesan serta motivasi untuk mahasiswa yang akan memulai bisnis? Terima kasih. Mau menjawab, Kak. Jadi untuk kesan kita selama kita di Flavor Chips ini itu seru banget sih. Kita jadi apa ya? Jadi semakin dekat gitu karena sebelumnya kita juga nggak deket-deket banget. Jadi kita eh, jadi senang banget itu punya menambah teman, terus juga yang bisa sedekat itu sama teman-teman di Flavor Chips. Terus juga kita enaknya kita sefrekuensi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngapa-ngapain juga kita enak gitu kan. Jadi kalau untuk pesannya untuk teman-teman yang mau membangun usaha kayak kita itu pertama harus nekat sih kuncinya, karena kalau kita nggak nekat itu pasti kita nggak bakal tahu ke depannya gimana usaha kita gitu yang mau kita rencanakan. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang punya ide bisnis apapun itu, nggak apa-apa direncanakan aja dulu, kayak ikut kalau misalkan nanti ada di kampus ada ngadain P2MW sama PKMK juga, itu teman-teman ikut aja itu, karena nggak ada ruginya juga kan kalau misalkan nggak lolos juga, nanti kita pasti bisa nyoba lagi di tahun berikutnya atau gimana. Tapi jadi saran saya kalau misalkan nanti Bu Mahmuda sudah menginfokan lagi untuk batch selanjutnya, itu disarankan dari kita ikut aja sih, karena kita juga nggak akan tahu kan ke depannya kita lolos apa gimana. Kalau misalkan lolos pun kita harus bersyukur, dan kita harus ketika kita sudah mendapat dana dari P2MW kan nggak ngapain, karena sebelumnya kan kita nggak dapat dana gitu sih dari teman-teman yang lain. Kalau dari saya pesannya sih ya itu dicoba aja gitu, karena nggak ada ruginya buat kita kalau dalam berbisnis, apalagi kalau kita ikut P2MW atau PKMK. Nah itu kita juga nggak ngeluarin duit sama sekali sepeser pun, malahan kalau misalkan memang keterima malah dapat duit gitu. Nah dari duit ini kita bisa ngembangin bisnis kita, kan ini kita mahasiswa manajemen ya, harus pintar-pintar dalam berbisnis, apalagi kita berkat P2MW ini kita nggak ngeluarin apa-apa, tapi kita malah dapet cuan. Dan alhamdulillah cuannya itu pun setiap bulan ada, maksudnya baru 1 bulan ya lumayan udah menghasilkan omset yang luar biasa. Dan itu bisa kita kembangkan lagi ke bisnis kita nanti selanjutnya. Terus juga satu lagi, jangan pernah takut mencoba. Yang penting kita coba, maksudnya gas aja gitu. Ada bisnis, misalkan ada peluang bisnis ini nih, dan prospeknya pun bagus, digas aja gitu, jalan aja gitu, jangan pernah takut gagal, karena kan kita masih muda ya, nggak apa-apa habisin dulu masa-masa mudanya. Karena ada pepatah kayak gini nih, saya pernah dengar salah satu dosen dari IPIJA pernah ngomong kayak gini, nggak apa-apa habisin, nggak apa-apa gagal di masa muda, habisin aja kegagalan kamu di masa muda, karena nanti tinggal menikmati kesuksesannya saja di masa tua nanti gitu. Nih Mbak Suci, yang penting yang lolos ini
tingkat nasional dapat apa coba? Dapat 3 jalan-jalan SKS, 3 konversi SKS. nilai. Iya. Jadi iya otomatis, benar Bu. Auto A, Bu. Auto iya. A nilainya. Jadi otomatis sudah dapat konversi kita 3 SKS. Jadi untuk semester depan boleh atau semester yang ini ya. Semester ini maksudnya. Jadi 3 SKS itu sudah otomatis dan itu sudah ada SK dari Pak Rektor dari tahun 2020, kemudian pembaharuan karena sudah menjadi Universitas IPIJA. Ya, itu penting juga untuk memotivasi kita. Ya, itu saja. Lanjut ya. Kemudian ada yang bertanya juga nih Kak dari Rizky. Izin bertanya Kak, apakah Kakak ada rencana untuk pemasaran lewat pasar konvensional atau pasar tradisional? Terima kasih. Kalau misalkan ke pasar tradisional atau konvensional, ada rencana. Kebetulan salah satu teman atau tim kami yaitu Laura, ibunya juga jualan cimori di sana di pasar konvensional atau pasar tradisional. Contohnya itu di pasar Ciracas. Nah, kita mau coba rencananya mau coba ikut memasarkan flavor chips di tempat standnya mamanya Laura gitu. Sudah. Itunya nggak cepet res. Mungkin dari Kak Sepmi, dari tim Flavor Chips yang lain ingin menambahkan pertanyaan dari Rizky. Kalau ke pasar tradisional atau konvensional, ya benar tadi ada mau coba ke pasar-pasar, mau menawarkan, atau kita juga mikirnya pengen naruh di mana tuh, di warung, di toko-toko bakso gitu-gitu kan biasanya enak tuh pakai pangsit, pakai basreng, itu kita lagi rencanain sih. Selain di mana, di apa, di pasar, di sosial media, di konser-konser, atau di mana, di event-event. Dan pasar tradisional itu kayaknya udah, itu strategi pertama kita sih. Jadi tunggu aja Sun di warung-warung makan atau bakso juga, gitu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Kita juga bukan hanya pasar konvensional ya, pasar kita juga kita coba menjualin, terus sama juga ada CFD. Jadi kalau misalnya kita coba, kita rencana mau ikut deh, terus kita jual-jualin di sana. Terus juga kita mau ikut berbagai macam event, misalkan ada event konser apa gitu, atau bikin stand atau bazar. Nah, itu kita coba mau di sana lagi. Jadi tunggu aja nih buat teman-teman, kalau misalkan memang mau beli flavor chips atau apa, silakan ya, WA aja atau misalkan langsung aja ke Instagramnya Flavor Chips, yaitu @flavorchips. Sudah. Mungkin itu saja dari teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada ya? Mungkin Ibu Siti ingin menambahkan? Boleh, Bu. Bentar, foto bersama dulu sebelum berakhir biar ini ya untuk dokumen ya. Oke, baik teman-teman, kita foto bersama dulu sebelum nanti closing acaranya. Boleh ditunggu open kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu.
Iya, yang lainnya slide 2 ditunggu, slide 1. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang bisa on cam, dipersilakan untuk on cam. Oke, baik, kita mulai. Slide pertama. Siap, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. Ya, gaya terus. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin dari Ibu Siti Mahmudah ingin menambahkan, Ibu, apa sudah cukup? Ya, saya sudah cukup. Close aja, Mbak. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini hingga akhir. Terima kasih kepada Ibu Siti Mahmudah atas materi yang diberikan, dan terima kasih juga kepada tim Save for Chips. Izinkan saya, Sophie Fadia, selaku moderator untuk pamit undur diri. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa bertemu lagi di Bedah Bisnis selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Mahmudah, Ya, terima kasih jangan semua lupa teman-teman. isi daftar hadir karena untuk sertifikat, dan sertifikat itu bisa digunakan untuk kalian pengalaman-pengalaman lain ya. Ya, Bu. Terima kasih semua.